Jadi kata aqama itu punya akar kata dari akar kata qimah, nilai. Nah, berarti kata aqama, aqamu, yuqimu, aqimu itu tegakkan bangunan dengan penuh nilai atau tegakkan nilai tersebut. Nah, jadi membangun suatu kan perlu RAB kan? Nilainya segini, perlu ini bahannya semen sekian, batu, itu namanya aqamah. Jadi aqamus shalah bukan hanya ngerjain gerakan sholat rupanya. Baik, tema kita pagi hari ini karena eventnya adalah Isra dan Mi'raj, maka kita akan belajar dari Al-Quran tentang dua macam kata, iqamat dan as-salah. Ya, iqamat dan as-salah. Kita belajar dulu, buka dulu Quran surah Fatir ayat ke-30, 29 dan 30, halaman 437. Alhamdulillah. Baik jamaah sekalian, mari kita baca dengan memulainya dengan membaca Ummul Quran dan surah Fatir ayat 29 dan 30. Kita mulai dengan Ummul Quran suratul Fatihah, dibaca sama-sama. A'udzu billahis samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. صدق الله العلي العظيم. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين والحمد لله رب العالمين.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan hamidin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdas syakirin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan na'imin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalam ala habibil mustafa al-murtada sayyidina wa maulana Muhammadin alladhi qala fihi qawlahu tabaraka wa ta'ala wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Wa ala alihi wa sahbihi wa atba'ihi ila yaumiddin wa alaina ma'ahum wa fihim birahmatik ya arhamar rahimin. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Farabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbana atina min ladunka rahmah وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا زدنا علما هب لنا حكما علمنا من لدنك علما توفنا مسلما وألحقنا بالصالحين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. Para hadirin dan hadirat jamaah Masjid Al-Mahdi, jamaah kajian tadabbur Quran subuh Masjid Al-Mahdi, bil khusus segenap pengurus dan pelayan Masjid Al-Mahdi, bil khusus fi muqaddam Habibana Ustaz Ali bin Ahmad Al-Haddad, para habaib kita yang datang pada pagi hari ini, para asatiz, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan juga para ummahat. Waffaqanallahu wa iyyakum li ta'atillahi wa mardhatih. Amin ya rabbal alamin. Pagi hari ini tema tadabbur Quran yang saya ingin ajak diri saya pribadi dan jamaah sekalian untuk merenungkan, menghayati dan bermohon kepada Allah dapat mengamalkan adalah terkait dengan iqamat dan as-salah. Kenapa saya katakan dan as-salah walaupun sebetulnya mudah digabung iqamatus salah supaya kita bisa urai renungannya secara mandiri masing-masing. Kata iqamat salah dalam Al-Quran ada berbentuk fi'il madhi, kata kerjanya, ada berbentuk fi'il mudhari, ada berbentuk fi'il amar, kata perintah. Lebih kurang dalam Al-Quran dalam bentuk fi'il madhi, kata iqamah ada 12 kali terulang dalam Al-Quran. Dalam bentuk fi'il mudhari, tuqimu, yuqimu ada 9 kali dalam Al-Quran. Dan yang paling banyak dalam bentuk kata kerja, yaitu aqim, aqimu. Sedangkan kata salat dalam Al-Quran terulang lebih kurang pada 61 ayat dan hampir semua disandingkan dengan kata-kata iqamat. Yang mujarrad terpisah sendiri tanpa kata iqamat lebih kurang hanya 3 hingga 5 ayat saja. Kenapa hal ini perlu kita penting untuk kita renungkan? Tujuan tidak lain agar tujuan dan perintah Allah pada para hambanya untuk iqamat as-salah ini betul-betul tampak dalam kehidupan kita. Satu ayat dalam Al-Quran, sebelum kita renungkan Quran surah Fatir, terdapat dalam Quran surah Al-Ankabut ayat 29. Quran surah Al-Ankabut ayat berapa? 29. Firman Allah kepada baginda Rasul yang memberitahukan akan efek
dan kedudukan salat itu sendiri bagi perilaku orang yang mengerjakannya. Bagi perilaku orang yang mengerjakan salat itu. Apa kata Allah kepada Rasulnya? Utlu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimis salah. Innas salata tanha anil fahsya'i wal munkar wala dzikrullahi akbar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Lihat ini perintah Allah dan pesan Allah kepada Rasul untuk iqamat as-salah. Dan pentingnya buah dan efek dari iqamat as-salah itu sendiri. Saya mulai dengan ayat ini, kenapa? Karena ini ayatnya diarahkan khusus kepada baginda Rasul, berarti menunjukkan hal ini maha penting. Nanti baru kita akan lihat bagaimana fadilah salat secara umum yang Allah gambarkan dalam Al-Quran. Lihat bagaimana Allah berfirman kepada Rasulnya. Rasulku Muhammad, utlu, tilawahkan olehmu. Tilawahkan olehmu. Bukan sekedar ikra. Ikra itu baca, paham ataupun tidak, itu ikra. Dengan penghayatan ataupun tidak, itu ikra. Baca. Tapi kalau utlu, itu kedudukannya lebih dari ikra. Utlu itu artinya baca dan ikuti panduan baca itu. Baca dan ikuti. Bukan sekedar dibaca. Contohnya, misalnya nih, ada tulisan di mana kan? Dilarang merokok, gitu misalnya. Jangan buang sampah sembarangan. Dibaca nggak? Itu ikra namanya. Tapi ketika mengikuti panduan itu namanya tilawah. Itu ada perintah, ada larangan, diikuti. Itu namanya tilawah. Kalau sekedar baca, itu ikra. Qiraah. Nah ini Allah perintahkan apa? Utlu. Rasul, tilawahkan olehmu. Baca, fahami, ikuti. Baca, renungkan, turuti. Itu namanya utlu. Apa yang diperintahkan? Ma uhiya ilaik. Tilawahkan olehmu apa yang telah diwahyukan kepadamu. Apa yang Allah wahyukan pada Rasulnya? Al-Quran kalamullah. Itu. Nah ini berlaku pada kita. Bagi kita yang sudah bisa baca Al-Quran, maka mesti naik level. Bukan sekedar baca, tapi pelajari isinya, hayati kandungannya, dan ikuti arahan-arahannya. Itu namanya tilawah Al-Quran. Yang dalam ungkapan Quran surah Al-Baqarah, firman Allah subhanahu wa ta'ala, innalladzina yatlunahu haqqa tilawatih ulaika yu'minuna bih. Jadi sebetulnya orang yang betul-betul mengimani Al-Quran hanyalah orang yang mentilawahkan Al-Quran dengan sebenar-benar tilawah. Siapa mereka? Yang membaca Al-Quran, mempelajari isinya, mengikuti panduan dan arahannya, serta bimbingannya. Itulah orang-orang yang betul-betul mengimani Al-Quran. Kalau sekedar baca, sekalipun hafal Al-Quran, namun tidak memahami isi dan kandungannya, maka belum sempurna imannya terhadap Al-Quran. Oh bisa baca karena dia orang belajar, orang pesantren, orang akademis, orang kuliahan, pinter dah, ngerti isi kandungannya, tapi tidak mengikuti panduannya, maka mereka belum yatlunahu haqqa tilawati. Belumlah masuk dalam golongan orang yang betul-betul mengimani Al-Quran. Tuh,
Utlu ma uhiya ilaika minal kitab. Wa aqimis salah, Rasul, iqamahkanlah salah. Kenapa? Innas salata, salat, bila ditunaikan dengan iqamah, coba pahami, aqimis salah, iqamatkanlah salat. Inna salah, sungguh salat yang dilakukan dengan iqamah, tanha, mampu mencegah siapa? Mencegah pelaku salat, anil fahsya'i wal munkar, untuk bisa meninggalkan perbuatan fahisyah dan perbuatan mungkar. Tuh, itulah salat yang dilakukan, dikerjakan dengan iqamat. Saking pentingnya iqamat di hadapan salat, maka Al-Quran mengulang-ulang kata iqamat. Tadi fi'il madhi 12 kali, fi'il mudhari 9 kali, fi'il amr 20 kali. Tuh, saking pentingnya iqamat. Nah, tadi ayat yang kita baca Quran surah Fatir, di situ Allah menyebutkan di antara keutamaan iqamatus shalah. Apa itu? Firman Allah Subhanahu wa taala, innal ladzina yatluna kitaballah. Tuh, tadi kepada Rasul kan, utlu. Sekarang buat kita nih. Tadi buat Rasul, utlu ma uhiya ilaika minal kitab. Sekarang buat kita umumnya orang. Innal ladzina yatluna kitaballah. Tuh. Sungguh orang-orang, siapa ya? Siapa aja? Nabi, ahlul bait, sahabat, tabi'in, atba' tabi'in, ulama, awam, siapa aja, sampai zaman kita, sampai akhir zaman, yang sampai padanya ayat ini lalu mengamalkannya. Apa itu? Sesungguhnya orang-orang yang selalu mentilawahkan kitab Allah, dibaca, terus dipelajari, terus diikuti atau diamalkan, itu namanya tilawah. Jadi arti tilawah itu ngikut. Mana ayat sebagai dalil pemahaman tilawah ini? Lihat tadi, wasyamsi wadduhaha wal qamari idza talaha, wal qamari idza talaha, demi matahari dan hangat panasnya waktu duha, wal qamar, dan demi rembulan. Ada Bang Komar? Ada Bang Komar sini? Nggak ada. Komariah? Ada Komariah? Ada. Tuh. Bang Komar nggak ada. Adanya Ibu Komariah. Wal qamar, demi rembulan. Nah, ini perlu paham ini. Idza talaha, tatkala si qamar ngikutin matahari. Nah, itu talaha. Itu namanya tilawah, ngikutin, kemana-mana dia ngikut. Kenapa? Si qamar ini nggak punya cahaya independen. Qamar nih, walaupun badr di malam purnama begitu indah cahayanya, ingat, ini si qamar nggak punya cahaya yang berdiri sendiri darinya, tuh nggak ada. Dia punya cahaya pantulan dari matahari. Tuh. Jadi cahaya bulan yang begitu indah itu adalah pantulan matahari. Oleh karenanya bulan kemana matahari jalan dia ngikut. Nah, dia muter sono. Supaya apa? Supaya dapat apa? Cahaya pantulan dari matahari. Nah, tilawah itu artinya ngikut. Kemana aja Quran jalan, ngikut. Kemana aja Quran mengarahkan, nurut. Kemana saja Al-Quran bimbing, dia nggak akan nolak-nolak. Itu namanya tilawah.
Tuh, apa namanya? Tilawah. Jadi kata kuncinya baca, pelajari. Baca, pahami. Baca, renungkan dan hayati. Kalau ingin naik level dari sekedar iqra menjadi utlu. Dari qiraah naik level kepada tilawah. Itu kuncinya. Ini perlunya ngaji yang model begini. Walaupun tematik. Kalau bisa mah utuh. Cuman kan ini Pak masalahnya, masalah besar umat Islam ini, di hadapan Al-Quran sekarang banyak sekian bacaan. Supaya orang teralih waktunya dari fokus pada Quran. Bahkan sebagian orang yang salah faham, buku-buku hadis lebih mulia, lebih suci dari Quran. Ini yang jadi masalah. Akhirnya orang nggak belajar Quran, belajar yang lain-lain. Padahal Al-Quran itu satu-satunya kitab yang saya dan Anda semua nanti pasti ditanya oleh Allah. Ditanya tuh tentang Al-Quran. Bahasa kampung ya, lu gue turunin Quran udah bikin apa lu? Ini bahasa kampungnya nih. Allah bakal tanya, udah lu baca belum? Udah lu pelajari belum? Udah lu pahamin belum? Diamalin belum? Belum Tuhan. Kenapa belum? Sibuk baca hadis Tuhan. Kenapa belum? Sibuk baca fikih Tuhan. Kenapa belum? Sibuk baca Facebook. Betul, begitu ya? Tuh, ditanya satu-satunya kitab. Yang lain enggak. Siapa yang bilang? Saya? Bukan. Yang bilang Allah dalam Al-Quran. Quran surah Az-Zukhruf 4344. Ya, itu Allah berfirman begitu. Wa innahu dzikrun laka la dzikrun laka wa liqaumika wa saufa tus'alun. Itu satu-satunya ayat yang memberitahukan pada kita tanggung jawab Anda dan saya di hadapan Al-Quran. Apalagi hafal Quran. Udah dianugerahkan hafal Quran nih, hafal Fatihah, hafal Yasin, hafal nggak Yasin? Hafal kan? Hafal Tabarok, hafal nggak? Hafal kan? Yasin Tabarok, Yasin Tabarok. Urusan belum beres, udah keluar orok, gitu ya? Udah hafal tuh, Tabarok hafal, juz amma hafal. Timbang hafal doang, nggak dipelajarin isinya. Timbang hafal doang, nggak tahu maknanya. Coba dah, maaf ya, yang udah pada hafal Yasin ini dari masa muda, tahu nggak apa yang dibaca tadi? Tadi kita baca Yasin nih. Tadi baca Yasin kan? Ya, haulan buat Habibana Syekh dan Habibana Hamid Al-Atas. Yang kita baca tadi dari mulai Yasin sampai kun fayakun fasubhanalladzi ya biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi. Ngerti nggak apa yang baca? Yasin. Ngerti nggak? Itu bakal ditanya sama Allah. Wa innahu ladzikrun laka wa liqaumik. Rasul, itu Al-Quran. Al-Quran yang aku turunkan padamu, ladzikrun, betul-betul pengingat dan pelajaran. Buat siapa? Laka, buatmu Rasul Muhammad. Buatmu. Buat siapa lagi? Wali qaumik, buat pengikut-pengikutmu. Ayo, ngaku gak? Sebagai pengikut Rasul. Ngaku gak? Itu Al-Quran, dzikrun li qaumik. Dan kata Allah, wasaufa, nanti tus'aluna, kalian akan ditanya dan dimintakan pertanggungan jawab. Tuh. Maka yang udah tua-tua, yang udah tua-tua nih, yang udah tua-tua, yang udah tua-tua, sisa usia fokuslah pada Quran, ya.
Sisa usia fokuslah pada Al-Quran. Minimal baca setiap hari maknanya. Baca sejus nih, atau halaman baca halaman, satu halaman nih. Jangan pindah halaman berikutnya, baca dulu artinya. Baca dulu artinya. Baca satu halaman nih, satu halaman. Jangan pindah sebelah dulu, jangan ke bait dulu. Baca dulu terjemahnya, pelan-pelan per ayat baca arti tentang apa. Apalagi sekarang Quran terjemah udah enak. Dia per halaman itu judul-judulnya ada. Ayat sekian sampai sekian tentang ini. Baca tuh. Oh, jadi ayat yang tadi saya baca barusan sehalaman nih rupanya tentang hukum misalnya. Rupanya tentang cerita para nabi, rupanya tentang masalah rumah tangga. Oh, rupanya tentang masalah peperangan. Oh, rupanya tentang masalah tetangga dan hubungan sosial. Tuh. Ngerti apa yang dibaca. Jadi Quran itu bukan jampi-jampi. Quran bukan jampi-jampi. Aduh, lagi pusing banget nih, pala nyut-nyutan. Ya, duit belum nyampe-nyampe. Saya baca Quran dah, biar urusan beres. Itu namanya apa? Jampi-jampi namanya. Ya, tapi Quran bisa nggak jadi jampi? Bisa, tapi bukan itu tujuannya. Kalau Quran jadi jampi itu otomatis. Mau urusan apa aja, bacanya Fatihah ayat kursi, selesai. Pusing urusan, laki nggak pulang-pulang, baca Fatihah ayat kursi. Jadi hilang stresnya, hilang, itu otomatis. Cuma Quran diturunkan bukan untuk jampi-jampi, tapi jadi panduan hidup manusia. Tuh, yatluna. Innal ladzina yatluna kitaballah. Satu. Tadi Rasul utlu ma uhiya ilaika minal kitab. Sama kan nih? Sama tanggung jawabnya? Sama. Rasul suruh tilawah Quran, kita tilawah Quran juga. Berikutnya, Allah bilang sama Rasul, wa aqimis salah. Wa aqimis salah. Iqamatkanlah olehmu salat. Kita wa aqamus salah. Tuh. Nah, lalu sekarang apa sih arti aqamu, aqama, yuqimu, iqamat salah? Apa artinya? Nah, ini yang perlu kita pahami. Catat nih, jangan sampai lupa. Kata aqama diambil dari kata qoma. Asal tiga nih, qoma. Jadi tambah hamzah, aqama. Apa arti qoma? Asal makna qoma tegak lurus. Tegak lurus. Itu namanya qoma. Atau berdiri, itu qoma. Berdiri dengan tegak dan lurus. Itu namanya qoma. Kata aqama berarti mendirikan, menegakkan dengan lurus. Mendirikan sesuatu, menegakkan sesuatu dengan lurus. Atau mengerjakan sesuatu dengan tegak dan lurus. Itu namanya aqama. Aqama yuqimu iqamat. Jadi kata aqama mendirikan, menegakkan dengan lurus. Dan jangan lupa, tadi kata aqama yang asalnya dari kata qoma itu punya akar kata dari kata qimah. Apa? Qimah. Apa tuh qimah? Nilai. Ini kalau beli kam gimat gahwah. Nah, berapa ini harga kopinya? Qimah, nilai, harga. Jadi kata aqama itu punya akar kata dari akar kata qimah, nilai. Nilai. Nah, berarti kata aqama, aqamu, yuqimu, aqimu itu tegakkan bangunan dengan penuh nilai atau tegakkan nilai tersebut. Nah, jadi membangun suatu kan perlu RAB kan?
nilainya segini, perlu ini bahannya semen sekian, batu, itu namanya aqamah. Jadi aqamus shalah bukan hanya ngerjain gerakan sholat rupanya. Makanya saya bilang tadi, dari 61 ayat yang di situ ada kata berulang kata sholat, itu hampir mayoritas hanya mungkin 5 ayat saja dari 61 nih ayat yang semua itu disandingkan dengan kata iqamat. Tidak sholat berdiri sendiri. Kata para ulama, kalau ada kata sholat yang tidak disandingkan dengan kata iqamat, nggak pakai akomu, nggak pakai akoma, nggak pakai iqamat, nggak pakai yukimu, nggak pakai akimu, itu sholat ada makna tersendiri lagi, yaitu silat. Sholat bimakna silat. Apa itu? Karena memang asalnya kata sholat itu memang dari kata silat. Apa itu? Mengikat, menghubung, connecting, menyambung, ya, merajut keharmonian, merajut kemesraan. Itu kata sholat bimakna silat. Contohnya dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ada ayat yang sering kita dengar, bunyinya begini, Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis sabri wassalah innallaha ma'as sabirin. Ada ayat itu? Ada ya? Apa maknanya? Wahai orang-orang yang beriman, ista'inu, cari pertolongan. Cari pertolongan. Dengan apa? Bisabri, dengan sabar. Wassalah, apa? Salat. Tidak, artinya dengan doa. Artinya dengan apa? Konektivitasnya, hubungan dengan Allah diperkuat. Disitulah kamu akan meraih pertolongan. Ista'inu bisabri wassalah. Tuh. Tapi selain itu, semua kata salat disandingkan dengan iqamat salah. Contohnya, nih Quran surah Fatir. Nanti ada bukti lagi nih. Kata aqama bukan sedang ngerjain, tapi menegakkan nilai-nilainya, mengamalkan panduannya. Innalladzina yatluna kitaballahi wa aqamus salah, dan orang-orang yang menegakkan nilai-nilai salat. Tuh, bukan hanya ngerjain salat. Karena boleh jadi orang salat ngerjain mulai takbir sampai salam, atau takbir sampai takbir lagi, tapi zero, kosong hubungannya dengan Tuhan. Iya, subuh tadi 2 rakaat, zuhur 4, asar 4, maghrib 3, isya 4, mulai takbir sampai takbir lagi, takbir sampai salam, zero, isinya nggak ada, Kenapa? Sampai ada sebuah ungkapan hadis, Allah tabaraka wa ta'ala menerima salat seorang hamba seukuran hadirnya dia dalam salat. Innallaha yaqbalu salatal abdi biqadril hudur fis salah. Atau kama qala Nabi. Allah mau nerima, pentingnya nih, Allah mau nerima salatnya seorang hamba seberapa banyak terimanya? Yang Allah terima seukuran, sekadar hadirnya dia dalam salat. Coba. Hadir, sadar dia lagi sholat. Hadirnya dia dalam sholat. Allahu Akbar, pikirannya di pasar. Allahu Akbar, ada di dapur. Allahu Akbar, abis ini mau kondangan. Bener gak? Makanya ada sebuah ungkapan, kalau nggak salah ini dinukil apa dari Imam Syafi'i. Fakam min musallin ma lahu min salatihi
siwa ru'yatil mihrabi wal khafdi wal raf'i tarahu ala suthil hasirati qa'iman wa himmatuhu wa aqluhu wa qalbuhu fi suqi fil akhdhi wal bai'i. Berapa banyak katanya orang yang sholat nggak dapat apa-apa dari sholatnya. Na'udzubillah, na'udzubillah min dzalik. Sholat nggak dapat apa-apa, kecuali 3 doang dapatnya. Jadi lah ada pahala, wala ada efek, wala ada bekas. Na'udzubillah. Dapat cuma 3. Yang pertama ngeliatin pengimaman. Yang pertama dapatnya. Yang kedua capek naik, yang ketiga capek turun. Udah itu lah. Dapatnya cuma 3 doang. Na'udzubillah. Kenapa emang? Kau lihat orang itu berdiri tegak di atas sejadahnya, tapi sayang himmahnya, semangatnya, akalnya, pikiran dan hatinya ada di pasar, lagi ngurus jual beli. Allahu Akbar. Ada namanya Imam Ali, njitnya Habib Ali. Namanya Imam Ali, njitnya Habib Ali. Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhuma wa alaihi salamullah. Beliau ini satu contoh di kalangan sahabat-sahabat besar yang bila sudah Allahu Akbar semua kecil. Kan arti Allahu Akbar. Imam Ja'far As-Sadiq bertanya, "Beb, Sayyid, cucu Rasul, apa sih arti Allahu Akbar?" Emang ada yang lain ucapannya? Kenapa Kak? Bismillahirrahmanirrahim. Hah? Atau Alhamdulillahirabbil alamin. Kenapa sih Allahu Akbar? Kata beliau, ketika udah ucap Allahu Akbar, yang lain saghir, kecil. Jadi tinggalin dulu yang kecil, hadap dulu yang maha besar. Itu Allahu Akbar min antusof. Allahu Akbar mimma siwah. Itu. Nah makanya kakeknya tadi nih, kakeknya Imam Ja'far Shadiq namanya Imam Ali bin Abi Thalib. Kakeknya kan namanya siapa? Imam Ja'far As-Shadiq bin Muhammad Al-Bagir bin Ali As-Sajjad bin Al-Husain As-Syahid bin Ali Abi Thalib. Tuh jarak 5 tuh, orang kakek kelima. Ini Imam Ali satu contoh urusan sholat nih yang disebut tadi aqamus shalah. Itu benar-benar Allahu Akbar, yang lain kecil semua, nggak dianggap oleh beliau. Beliau ini kalau ada luka, contohnya lagi berperang, ini semua sahabat ngasih ini, lagi berperang, kakinya misalnya, pahanya misalnya, kena tombak, kena pedang, sakit nggak? Berdarah, oh sakit lagi, berdarah. Bahkan kalau ada anak panah nuncep, tahu nuncep? Tembus lagi nuncepnya. Coba saya bertanya nih, anak panah kalau nuncep gimana? Ditarik sakit nggak? Diinin sakit nggak? Gimana kira-kira? Hah? Belakang ada sayapnya, depan ada lancipnya. Kata Imam Ali, atuni midha'ah. Ambilin saya wadah air untuk saya berwudu. Dan biarkan aku sholat. Setelah berwudu, bila aku sudah bertakbir, lakukan apa yang kalian inginkan dariku. Allahu Akbar, mau dicabut ke belakang, ke depan, tusuk, jahit, gak berasa buat Imam Ali. Kok bisa ya? Hah? Jadi bius. Karena mama mau lahirin, saya diapain? Bius ya? Sakit gak Bu? Ibu sakit gak Bu? Orang dulu gak tahu, orang dulu mah brojolnya mah dia pakai ini kan dukun. Ya. Tuh saya punya istri mungkin tuh, dia tuh disuntik belakangnya tuh, sakit itu. Sampai gak berasa dia apa-apain tuh. Ya, dibius. Nah itu levelnya Imam Ali, sholat fana udah, semua hilang dan gak kerasa, cuma ingat Allah, yang ada di hadapannya hanya Allah. Ini innalladzina yang
yatluna kitaballahi wa aqamus salah. Tuh. Tadi kan Allah bilang sama Rasul di Al-Ankabut ayat 29, inna salah bil iqamah tanha anil fahsyai wal munkar. Kalau salat dikerjain dengan iqamat, itu efeknya selepas salat nggak berani berbuat keji, nggak berani berbuat mungkar. Kita baru assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, ambil HP, gibah di HP. Baru assalamualaikum. Kan habis nebarin salam, selamat, selamat, sejahtera. Arti assalamualaikum itu apa? Ente selamat dari gangguan aneh. Tuh assalamualaikum kanan. Assalamualaikum kiri, ente sebelah kiri aneh, selamat dari gangguan aneh. Tenang aja, aneh gak bakal ganggu ente. Itu namanya assalamualaikum tuh. Ketemu orang, assalamualaikum. Makanya di ranah fikih itu ada pembahasan. Kalau ngucapin assalamualaikum itu, yang menerima salam itu harus orang Islam apa enggak sih? Hah? Orang kafir boleh gak kita assalamualaikum orang kafir? Oh, ini pertanyaan nih. Jawaban dari mana? Lagi-lagi dari Imam Ali. Dapat dari guru beliau, namanya Sayyiduna Muhammad. Salim ala man ta'rif wa ala man lam ta'rif. Ucapin salam buat orang yang ente kenal atau ente gak kenal. Yang ente tahu dia orang Islam atau gak Islam. Salamin aja udah. Assalamualaikum. Minimal artinya ente selamat dari gangguan aneh. Dan mudah-mudahan aneh juga selamat dari gangguan ente. Kenapa? Salamullah, keselamatan dari Allah tercurah pada kalian. Warahmatuhu wabarakatuh. Tuh. Ini baru assalamualaikum kanan, assalamualaikum kiri, gibah. Begitu ya? HP. Habis salam baru assalamualaikum, assalamualaikum mau salaman, bid'ah begitu katanya. Lah bagaimana ini? Di mana salamnya? Di mana rahmat Allahnya? Di mana barakatnya Allah? Kalau kita begitu. Tuh. Ini pentingnya aqamus salah. Makanya sebetulnya tata cara sholat yang paling aman itu yang diriwayatkan dari generasi ke generasi, bukan dari buku. Kalau di buku berantakan dah, yang ada ribut mulu orang. Baru takbir aja udah pada ribut. Takbir tangannya bagaimana? Angkat segini, sudah ada. Apa pakai kungfu? Allahu Akbar. Hah? Tuh udah ribut orang. Ada riwayat begini, guruannya begini, tuh ribut semua dah. Paling cakep sholat yang kita lihat dari orang tua kita dari orang tuanya terus sampai Nabi. Udah pada nggak ada ribut-ribut, nggak deh. Udah. Yang ribut pas udah baca buku, ributnya. Habis takbir, taruh di mana? Oh, taruhnya di sini, di bawah jenggot. Nah, kalau Habib Ali jenggot tebel, saya nggak punya, gimana naruhnya? Sunnah naruh di bawah jenggot. Lah kalau jenggot tebel, lah kalau yang nggak punya jenggot bagaimana? Tuh, yang bilang lagi di sini. Riwayat lagi, belah sini. Taruh lagi di atas, di pas pusar. Taruh lagi di bawah pusar. Satu lagi lepas. Tuh. Baru takbir sama naruh tangan udah pada ribut. Betul gak? Hah? Tuh. Coba aja tuh. Udah paling enak. Yang orang tuh, oh ya orang tuanya begitu. Udah ikut aja. Udah itu aja. Karena bukan itu tujuannya. Tujuannya iqamat as-salah. Nilai-nilai sholat itu yang kudu resep di hati kita, kebesaran Allah, bukan yang lain. Itu pertama tuh. Nilai sholat yang paling besar mana? Allahu Akbar. Apa ada yang lebih besar dari Allah? Nggak ada. Besar apanya? Ukurannya? Bukan. Bagaimana Allah itu besar di mata kita. Selain Allah itu kecil. Kalam Allah lah Al-Quran yang paling besar. Selain kalamullah kecil. Aturan Allah lah yang maha besar. Selain aturan Allah kecil. Itunya Allahu Akbar. Dari situ mulai iqamat salah. Makanya di sini bilang, Allah bilang innalladzina yatluna kitaballah wa aqamus salah. Tambah lagi nih buat kita, kalau tadi Nabi 2, buat kita tambah kita
wa anfaqu mimma razaqnahum. Mau belanjain di jalan Allah dengan baik dan benar, mau berbagi, berinfak dari sebahagian rezeki yang Allah berikan pada kita. Sirron, sembunyi-sembunyi, wa alaniyatan, terang-terangan. Ini kalau orang ngelakuin 3 ini, apa tadi? Tilawah kitab Allah. Yang kedua, iqamat salah. Yang ketiga, berinfak, mau diam-diam, mau terang-terangan, urusan hati ikhlas sama Allah. Sembunyi-sembunyi boleh, orang nggak tahu kita berinfak. Terang-terang depan orang boleh, urusan ikhlas hati sama Allah yang tahu. Betul? Ini kata Allah, yarjuna tijaratan lan tabur. Ini kalau orang ngelakuin 3 perkara nih, tilawah kitabullah, iqamat as-salah, infak fisabilillah, sirran wa alaniyah, ini adalah orang-orang yang lagi pengen berdagang sama Allah. Dan perdagangannya kagak bakal rugi. Allahu Akbar. Kalau dagang selain sama Allah, bisa untung, bisa rugi. Jadi orang mau dagang jangan takut rugi, namanya dagang, ya kan? Modalnya untung mulu gitu, nggak mau buntung. Ya satu-satu saat bisa terjadi buntung. Kondisi inflasi, salah ngitung, salah market, ya. Tapi ada perdagangan yang dipastikan lan taburo, kagak bakal rugi. Allahu Akbar. Apa itu? Berdagangnya sama siapa? Sama Allah. Berdagangnya sama siapa? Cara dagangnya 3. Tilawahkan Al-Quran, iqamatkan salat, infak di jalan Allah. 3 ini dijamin untung, kagak bakal buntung. Itu arti lan taburo. Dah, itu di dunia. Itu di dunia. Di akhirat, sabar, ada lagi nih. Kata Allah, liwafiyahum ujurahum. Allah bakal tunaikan ongkos dan bayarannya. Pasti tuh. Kalau Allah pasti bayarnya sempurna. Bayarnya sempurna. Nggak bakal salah tanggal, nggak bakal telat, nggak bakal nggak nyampe. Mesti nyampe sempurna. Udah gitu, wa yazidahum min fadlih, ditambahin lagi. Tuh, dagang sama Allah, ditambahin lagi. Tuh. Ini jamaah, subhanallah, ini minimal bisa kita kerjain di rumah. Ini minimal nih. Sama bini, sama anak kita. Pertama tadi di rumah, pastikan ada jadwal tilawah kitab Allah. Di rumah nih, sama anak bini. Kan udah pada bininya kan? Udah kan? Udah. Dibawa lagi. Habib Ali, udah kan? Hah? Belum. La ilaha illallah. Belum 4 bib. Tuh, yang udah gak punya bini, cari bininya. Biar apa? Nih, aman ayat ini nih. Innal ladzina yatluna kitaballah. Aqamus shalah, mulai di rumah juga. Wa anfaqu, mulai dari rumah juga. Kapan? Hari ini ada nggak yang diminta uang belanja bini? Ada uang belanja. Nah, ketika ngasih uang belanja, niatkan infak di jalan Allah. Jangan lupa. Jangan cuma timbang ngasih kemauan bini doang. Anak jajan, jangan cuma timbang ngasih jajan doang. Niat infak di jalan Allah. Apa yang dibeli, apa yang dia belanja, jadi makan. Dimakan, jadi keberkahan. Karena di jalan Allah. Perlu tuh dari rumah mulai. Supaya apa yang kita keluarin buat bayar listrik di rumah kita, yang kita keluarin buat belanja di rumah kita, yang kita keluarin buat bayar kuliah sekolah anak kita, lan tabur. Jadi perdagangan yang gak rugi. Paham gak nih?
Hah? Begitu. Kan sekarang biaya kuliah mahal, betul nggak? Bayar sekolah mahal. Zaman kita murah. Kita seringnya banding-banding. Mahal amat nih sekarang bocah. Dulu kita sekolah juga dikit cukup. Sekarang banyak amat sih. Bayar ini, bayar itu. Supaya jadi tijarah lan tabur, perdagangan yang gak bakal rugi, niatkan bayar itu di jalan Allah. Infak di jalan Allah. Tuh. Supaya apa? Liwafiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlih. Ditambahin lagi tuh anugerahnya dari Allah. Ditambah lagi tuh anugerahnya Allah. Kenapa? Innahu ghafurun syakur. Innahu ghafurun syakur. Innahu ghafurun syakur. Jamaah, kenapa sih kok nama Allah yang Allah tutup ayat ini pakainya ghafur sama syakur? Ghafur sama syakur, kenapa enggak yang lain? Sami'un basir. Kenapa kok ghafurun syakur? Lihat Allah. Saking agungnya ampunan Allah dan syukurnya Allah. Allah tahu orang yang mentilawahkan kitab Allah masih banyak kurang-kurangnya. Betul gak? Orang yang menegakkan, mengerjakan salat dan menegakkan nilai-nilai salat jarang yang sempurna. Betul? Masih banyak salah aja, ya kan? Orang yang berinfak kadang-kadang masih ada ujubnya. Betul? Allah Maha Pengampun. Allah gak mau lihatnya begitu tuh. Allah tutupin mata. Tutup semua deh kesalahannya. Yang penting kerjain 3 itu. Kalau kepengen tijarah lan tabur, kurang-kurangnya Allah ampunin. Lah coba itu. Kurang apa Allah? Kita dalam rangka tilawat kitab Allah, bacanya masih salah. Tilawah kitab Allah, pemahamannya masih salah. Tilawah kitab Allah, ngamalinnya berat. Sering bolong-bolong, ogah-ogahan. Tahu keutamaan bangun malam? Iya tahu. Bangunnya subuh lagi. Udah qomat baru bangun. Udah ketinggalan jamaah baru bangun. Tahu. Tiap malam Allah suruh bangun. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila. Saking enak kelonan, gak bangun-bangun. Hujan semalaman, gak bangun-bangun. Lah coba itu. Coba itu. Allah tahu kok. Nah itu kurang-kurangnya Allah maafin. Allah tutupin. Allah ampunin. Tapi ingat, yang udah kita kerjain, Allah Maha tahu bersyukur. Tuh, makanya nama Allah Ghafurun Syakur. Ini 3 perkara emang gampang ngomongnya 3 perkara. Iya, kitab Allah, tilawah kitab Allah, iqamat salah, infak fisabilillah. Gampang ngomongnya. Apalagi ustadz kalau ngomong gampang banget, gurih banget ngomongnya. Tuh ustadz cuma kerjain. Aduh, ntar dulu ngapa. Pelitnya bukan main. Jamaahnya loman-loman, ustadznya pelit-pelit. Loh. Padahal ustadznya ngajarin. Tuh. Tapi ingat, seberapapun kemauan, kesungguhan kita dalam melakukan 3 perkara ini, Allah itu syakur. Allah itu apa? Bapak Ibu tahu gak syakur? Apa artinya? Maha tahu berterima kasih. Itu syukur tuh. Makanya bahasa Indonesia apa? Terima kasih. 1 apa 2? 2. Nggak terima doang. Terima kasih. Tuh orang dulu kasih bahasa terjemah syukur udah cakep banget tuh. Kok bukan yang lain ya? Ya. Terima kasih. Terima kasih. Kita nerima doang, nggak mau ngasih. Berarti nggak bersyukur. Itu baru syuk doang, belum kur. Allah yarham, ada Habib Ahmad tuh. Habib Ahmad Taufik, ada di Ben Hill tuh ada Habib Ahmad Ambon. Mungkin kenal ya? Habib Ahmad bin Abdullah bin Talib bin Hasan Al-Attas. Habib Ahmad Ambon. Dia ngajarin kalau pengen rezeki cakep nih duit, ganti cara ente pakai tasbih. Ada tasbih gak sini? Ada yang mau tasbih gak? Al-Afu Bib. Coba Bib. Nih, ini ijazah dari Habib Ahmad nih. Ijazah dari Habib Ahmad. Jazakallah Habib Hussein. Afu. Kita bisa tasbih bagaimana makainya?
Subhanallah, subhanallah gitu ya. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Kata Habib Ahmad, ganti, jangan begitu. Itu cuma minta doang namanya. Ya. Kalau baca begini. Subhanallah, subhanallah. Begitu. Tuh, begini tuh. Tuh, begini. Ini ijazah Habib Ahmad ini. Habib Ahmad bin Abdullah bin Hasan Al-Attas. Kalau gini doang, nyari doang nanti susah dapetnya. Caranya begini. Tuh. Ini. Kira-kira paham? Ini ijazah dari seorang soleh nih. Habib Ahmad Ambon, Ahmad Asmaul Husna. Itu Habib Ahmad tuh, Habib Ahmad itu baca Qurannya aja, wirid Qurannya. Belum isinya, beliau hafal Quran, hafal hadis, hafal kitab Ihya. Beliau tuh punya Quran minimal 3. Daripada nih Quran 3. Yang buat hataman seminggu 1. Yang buat hataman 10 hari, yang buat sebulan. Bahkan ada 40 hari. 3 atau 4 mushaf. Tuh. Kalau udah hatam nih, yang buat 3 hari disimpan. Yang 7 hatam disimpan. Yang 10 hari 10 hari hatam simpan. Yang sebulan simpan. Udah hatam simpan, nanti yang udah dihatamin diwakafin. Taruh masjid, mushola. Beli lagi yang baru. Tuh. Jadi ada Quran hataman 3 hari. Jadi berarti sehari berapa berarti? 10 juz ya. 3 hari hatam. Ada yang seminggu, ada yang 10 hari, ada yang sebulan, ada yang 40 hari. Hatam, wakafin Qurannya. Ambil lagi yang baru lagi. Begitu. Habib Ahmad tuh. Tuh baca Qurannya. Kita sebulan, setahun udah hatam-hatam. Yang anehnya bulan puasa doang. Hatam. Coba tuh. Jadi gitu ya. Nih. Ini dari Habib Ahmad begini baca zikir nih. Yang kepengen duit lancar. Kenapa begini? Kalau gini minta doang. Nanti dapat nahan deh. Ya. Tuh. Tapi kalau begini tandanya keluarin. Nggak mungkin orang ngeluarin kalau nggak ada yang masuknya. Betul nggak? Dari Habib Ahmad. Ada dari Habib Hussein Al-Haddad. Yang dikubur mana? Kiranya dulu Habib Hussein Jombang. Ini saya dapat dari mana? Dari Habib Abdurrahman bin Syekh bin Salim Al-Attas. Kalau mau pakai tangan, ini kan pakai tasbih, subhah. Ini pakai tangan. Pakai tangan, dari mana mulainya? Nih, mulai dari kanan dulu nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Tutup. Jempolnya belum? Jempol belum pakai jempol. Ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 tutup. Tutup ini. Ya, dan sini kamu lagi berapa ya? 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 tutup. Kurang berapa ya? Kurang 6 kan? Ya. Nah, di sini bukanya. Ya, sini bukanya. Buka lagi sini. Ya. 26, 27, 28, 29, 30, 1, 33. Buka. Begitu. Itu gambarnya apa ya? Narik kebaikan, keluarkan kebaikan. Dan keluarnya nggak bakal jelek. Gitu. Habib Hussein Al-Haddad. Hussein bin Muhammad bin Alwi ya. Hussein bin Muhammad bin Alwi Al-Haddad. Dikenal dulu Habib Hussein Jombang. Magamnya Tegal. Nah, saya kemarin sono ziarah sama saya punya istri naik motor, masya Allah. Dari Malang, Solo, Riyadh, Habib Alwi, Habib Anis, Habib Ahmad. Ya, Pekalongan, Habib Ahmad bin Thalib naik motor. Mampir ke Tegal. Jangan lupa makan sate Tegal 2 Putri. Lu tahu kan ya? Dibelokan tuh kan? Itu. Ya kan? Ziarah Habib Hussein. Terus lanjut lagi Cirebon, naik motor. Lanjut lagi Bandung Jakarta dah. Tuh. Naik motor, Beb. Masih muda kan, Beb. Itu. Alhamdulillah. Tuh. Nih, 2 tadi. Kenapa kok Allah taruh nama Allah di situ Ghafurun Syakur? Itu rahasianya. Kenapa peramal-amal kita tadi, khusus yang 3 tadi itu, tilawah kitab Allah, iqamat as-salah, dan infak fisabilillah, pasti banyak kekurangannya. Maka kekurangan itu diampuni oleh nama Allah Ghafur. Allah bilang liwafiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlih. Allah tambahin, Allah tunaikan, lunasin
Allah itu maha tahu berterima kasih. Belajar dari Allah nih, dari nama Allah ini. Kan Nabi bilang dalam sebuah riwayat hadis, takhallaqu bi akhlaqillah. Kita juga selain baca Quran, mengenal Allah dari Al-Quran, berakhlaklah sesuai akhlak nama-nama Allah dalam Al-Quran, termasuk syakur. Tuh. Ya, kalau kita nih bini masak keasinan. Abang, ini masak bang nih. Asin banget nih romannya. Jangan kita, lu masak numpahin garam lo. Jangan begitu. Gimana? Enak, Neng. Masya Allah, enak bener masakan ini. Cuman hari ini asinnya lebih dikit. Lagi pengen kawin ya, Neng ya? Ya, dan ntar dah. Habis ini kita kawin ya. Gitu. Jangan, lu masak ya garam sampai tumpah-tumpah ke panci. Gitu. Itu namanya gak tahu berterima kasih. Nerima masakan istri, kasih juga kebaikannya buat istri. Apalagi sama orang tua yang Allah perintahkan kita anishkur li wali walidaik. Anishkur li wali walidaik. Tuh, tahu berterima kasih pada orang tua, tahu berterima kasih pada istri, tahu berterima kasih pada suami, tahu berterima kasih pada guru. Itulah perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jelas ya? Baik, sekarang kita tutup nih dengan bukti kata iqamah itu artinya menegakkan nilai-nilai. Coba kita buka Quran surah Al-Maidah ya. Quran surah Al-Maidah. Ayat berapa ini? Al-Maidah itu ada di ayat 66. Halaman berapa itu? Halaman 119. Allah berfirman, "Walau annahum aqamut Taurata wal Injila wa ma unzila ilaihim min rabbihim la akalu min fawqihim wa min tahti arjulihim minhum ummatun muqtasidah wa katsirun minhum sa'a ma ya'malun." Ayat mana? Masya Allah. Allahu Akbar. Ini pelajaran kita tentang iqamat. Aqamu di sini diterjemahkan menjalankan hukum, artinya nilai-nilai hukum. Lihat ini janji Allah nih. Tadi kan Allah bilang perdagangan yang nggak bakal rugi bagi orang yang mau mengiqamatkan salat, mentilawahkan Quran, diaplikasikan dengan berinfak. Nih sekarang janji Allah nih, lihat janji Allah pasti bukan kosong, nggak ada Allah itu kasih harapan palsu, nggak ada. Allah kasih janji benar. Tinggal kita mau pakai apa kagak. Kata Allah, walau annahum, sekiranya sungguh mereka tuh Bani Israilnya kayak Bani Ismailnya, umat muslim secara umumnya mau melakukan ini, apa? Aqamu, menjalankan nilai-nilai hukum yang terdapat dalam Taurat bagi umat Nabi Musa, yang terdapat dalam Injil bagi umat Nabi Isa, dan wama unzila ilaihim, dan apa yang ada dalam Al-Quran. Nih, yang ada dalam Quran 30 juzuk, sekiranya kita mau jalankan panduannya, tegakkan nilai-nilai hukumnya, aqamu, dirikan, tegakkan dengan lurus nilai-nilai Quran bagi umat Nabi Muhammad, nilai-nilai Taurat bagi umat Nabi Musa, nilai-nilai Injil bagi pengikut Isa. Janji Allah nih, hal yang bersifat materi, la akalu, pasti mereka bisa makan. Min fauqihim, makanan datang dari arah atas, bahkan dari arah bawah kaki. Itu. Tapi kan sayangnya pada nggak mau. Sayangnya pada nggak mau. Kalau dalam ungkapan Quran suratul A'raf, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ard walakin kadzabu. Sayangnya mereka dustakan. Ya Allah. Kalau benar beriman, bertakwa,
Allah pasti bukain keberkahan dari arah langit, dari arah bumi. Tapi sayang manusia kita nih yang aku beriman sama Quran mendustakan hal itu. Pak, Indonesia negara muslim terbesar di dunia loh. Dan Indonesia juga negara terkorup dengan banyaknya pemimpin muslim. Lah coba itu. Hah? Gimana dengernya? Indonesia negara terbesar muslim. Iya, dan terbesar juga koruptor muslimnya. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Negara muslim terbesar di dunia. Tapi roda ekonomi tidak dikuasai oleh orang muslimnya. Ini misalnya Indonesia. Semua urusan keuangan dan ekonomi yang nguasain bukan orang muslimnya. Non muslim aja. Ada yang Cina, ada yang apa. Pokoknya non muslim. Hebat kan Indonesia? Hebat gak? Hebat gak? Hah? Hebat. Tuh coba. Hah? Ya hebat, pokoknya hebat dah. Hebat apa dah? Ya kan? Walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Fa akhadnahum bima kanu yaksibun. La akalu min fauqihim wa min tahti arjulihim. Nah, sekarang di penutup Allah beritahukan minhum ummatum muqtasidah. Dari umat Taurat, umatnya Injil, umatnya Quran ada sebahagian muqtasidah yang lempeng, yang lurus ada. Yang tengah-tengah ada. Tapi wa katsirum minhum sa'a ma ya'malun. Kebanyakan, mayoritas jelek tingkah laku dan perbuatannya. Jamaah, jadi mayoriti itu bukan ukuran kebenaran. Mayoriti bukan ukuran kebenaran. Nanti di pertemuan nanti Pak, saya akan bacakan ayat-ayat. Al-Quran nunjukin bahwa ukuran mayoritas itu, kebanyakan orang itu jelek, jahat, sesat, buruk, sedikit yang baik. La ilaha illallah. Sedikit yang baik. Makanya ada doa, Allahumma ja'alni minal qalil. Allahumma ja'alni minal qalil. Ya Allah, jadikan aku golongan orang yang sedikit. Karena Allah bilang, wa qalilun min ibadiyasy syakur. Sedikit hamba-hambaku yang tahu bersyukur. Sedikit. Semoga Allah jadikan kita orang yang sedikit. Minhum muqtasidah wa katsirun minhum sa'a ma ya'malun. Ini pertemuan pertama tentang iqamat. Nanti kita akan sambung tentang as-salah. Nah, segitu dulu ya jamaah. Ayat gak banyak, mudah-mudahan sedikitnya membawa keberkahan, sedikitnya membawa manfaat. Yuk kita baca doanya. Allahumma rahamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa rahmah. Allahumma zakirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan
ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan Allah berikan ridho buat kita semua, dan mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dapat saya amalkan dan dapat diamalkan oleh kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.